Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk seluruh sahabat Apkek di seluruh Indonesia. Salam kenal, saya Yendah Hasnita, salah satu tutor Apkek Pinjangan. Baiklah, sebelum kita mulai, sahabat Apkek semua tekan tombol subscribe, tanda lonceng agar mendapatkan notifikasi dari kami. Baiklah, kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Kita masuk ke soal nomor 6. Seorang perempuan usia 21 tahun, P1A0, melahirkan 2 minggu yang lalu datang ke praktek mandiri bidan dengan keluhan sering merasa lemas dan cepat lelah bila melakukan aktivitas. Hasil pemeriksaan didapatkan tekanan darah 100/70 mm air raksa, nadi 88 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, pernapasan 24 kali per menit, konjungtiva pucat, Hb 10 gram per sen. Apakah diagnosis yang tepat untuk kasus di atas? A. Morbiditas puerperalis, B. Anemia ringan, C. Anemia sedang, D. Anemia berat, E. Fisiologis. Kita lihat dulu dari data fokusnya. Di data fokus kita dapatkan konjungtiva ibu pucat dan Hb 10 gram per sen. Jadi diagnosa untuk kasus di atas yaitu anemia. Kita lihat dulu kategori anemianya. Dari kategori tingkat keparahan anemia ada 4 kategori, yaitu kadar Hb kecil dari 10 gram per sen disebut dengan anemia ringan, 7-8 gram per sen disebut anemia sedang, kadar Hb kecil dari 6 gram per sen disebut anemia berat, dan kadar Hb normal pada ibu nifas adalah 11-12 gram per sen. Jadi untuk kasus di atas dengan data fokus Hb 10 gram per sen, jadi jawabannya adalah B, anemia ringan. Kita masuk ke pembahasan soal nomor 7. Seorang perempuan usia 29 tahun, P2A0, postpartum hari kedua, mengatakan bahwa daerah genitalianya terasa gatal dan nyeri. Hasil pemeriksaan didapatkan tekanan darah 100/70 mm air raksa, nadi 88 kali per menit, suhu 37,5 derajat Celcius, pernapasan 24 kali per menit, terdapat laserasi jalan lahir pada mukosa dan kulit perineum. A. Membantu pasien mandi, B. Membantu pasien buang air kecil dan buang air besar sekitar pasien, D. Melakukan vulva hygiene dan perawatan luka perineum, E. Membantu pasien untuk mengganti pakaian dan alas tempat tidur. Jadi apa jawaban untuk kasus di atas? Kita lihat dulu data fokusnya. Dari kasus di atas, data fokusnya yaitu postpartum hari kedua, mengatakan daerah genitalianya terasa gatal dan nyeri, terdapat laserasi jalan lahir pada mukosa dan kulit perineum. Jadi asuhan yang dapat diberikan oleh bidan untuk mengatasi rasa gatal dan nyeri tersebut yaitu dari opsi di atas, jawaban yang paling tepat mengarah pada data fokus yaitu D, melakukan vulva hygiene dan perawatan luka perineum. Kebersihan diri atau personal hygiene dapat membantu mengurangi sumber infeksi dan meningkatkan rasa nyaman pada ibu, di mana personal hygiene pada ibu pada masa nifas dianjurkan untuk mandi 2 kali sehari. Kebersihan diri atau personal hygiene ini terbagi atas 4, yaitu kebersihan pada pakaian, kebersihan pada rambut, kebersihan pada kulit, dan kebersihan vulva dan sekitarnya. Cara merawat luka perineum setelah melahirkan: yang pertama, dengan membersihkan vagina dan bagian perineum setelah buang air menggunakan air hangat. Yang kedua, keringkan area vagina dan perineum menggunakan tisu atau kain yang bersih. Pada saat ibu haid, ganti pembalut setiap 4-6 jam sekali. Dan biarkan perineum dan vagina sembuh dengan sendirinya tanpa ada obat-obat lain yang diberikan. Kita masuk ke pembahasan soal yang ke-8. Seorang perempuan usia 23 tahun, P2A0, postpartum hari ke-7, melahirkan anak kedua secara normal di PNB dengan berat 3.000 gram. Saat ini ibu mengeluh lelah, perut mules, dan belum BAK. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 120/70 mm air raksa, nadi 68 kali per menit,
Pernapasan 22 kali per menit dan suhu 37,5 derajat Celcius. Uterus teraba keras, plasenta lahir lengkap. Berapakah tinggi fundus uteri normal ibu pada saat ini? Kita lihat dulu ke data fokusnya. Di mana data fokus ini yaitu mengarah pada postpartum hari ke-7, uterus teraba keras, plasenta lahir lengkap, dan tanda-tanda vital dalam batas normal. Jadi, tinggi fundus uteri normal ibu pada saat ini: A. Setinggi pusat, B. 2 jari di bawah pusat, C. 1 jari di bawah pusat, D. Pertengahan pusat sifisis, E. Normal. Kita lihat pembahasan dari tinggi fundus uteri. Tinggi fundus uteri pada saat bayi baru lahir yaitu 2 jari di bawah pusat, 1 minggu pertengahan pusat dan sifisis, 2 minggu tidak teraba, sedangkan 6 minggu normal dan 8 minggu normal. Masa nifas ini berlangsung selama 6 minggu atau 42 hari. Jadi untuk kasus di atas, ibu postpartum hari ke-7 berarti tinggi fundusnya pertengahan pusat dan sifisis. Jawabannya adalah D, pertengahan pusat dan sifisis. Kita masuk ke soal nomor 9. Seorang perempuan usia 23 tahun, P1A0, telah melahirkan 15 menit yang lalu. Bayi lahir spontan, berat badan 3000 gram, panjang bayi 50 cm dan jenis kelamin perempuan. Hasil pemeriksaan didaftar tanda-tanda vital dalam batas normal, kontraksi uterus baik, tinggi fundus uteri 2 jari di bawah pusat, plasenta lahir lengkap, ibu tersebut mengeluh perutnya mules dan mengeluarkan darah tosel kurang lebih dari 50 cc. Apakah asuhan yang sesuai yang diberikan untuk kasus di atas? A. Melakukan bonding attachment, B. Mengukur tekanan darah, C. Melakukan masasi uterus, D. Memantau kandung kemih, E. Melakukan IMD. Jadi kita lihat dulu data fokus untuk kita memberikan asuhan untuk kasus di atas. Ibu mengeluh perutnya mules dan mengeluarkan darah tosel. Jadi jawabannya adalah C. Melakukan masasi uterus. Di mana data fokusnya ibu P1A melahirkan 15 menit yang lalu, tanda-tanda vital dalam batas normal, kontraksi uterus baik, tinggi fundus uteri 2 jari di bawah pusat, plasenta lahir lengkap, perutnya mules dan mengeluarkan darah tosel kurang lebih 50 cc. Pembahasan untuk kasus di atas, penata laksanaan pada ibu yang mengalami perutnya mules dan mengeluarkan darah tosel kurang lebih dari 50 cc adalah proses dari involusi uterus. Involusi uterus ini adalah suatu proses di mana uterus kembali ke kondisi sebelum hamil dengan berat sekitar 60 gram. Proses ini dimulai segera setelah plasenta lahir akibat kontraksi otot-otot polos uterus. Jadi apabila kita menemukan data fokus ibunya mengeluh perutnya mules dan mengeluarkan darah, tindakan yang kita lakukan yaitu melakukan masasi uterus untuk memperbaiki kontraksi uterus. Kita masuk ke soal nomor 10. Seorang perempuan usia 40 tahun tak melahirkan anaknya yang kelima di TMB 30 menit yang lalu. Hasil pemeriksaan ada tanda vital dalam batas normal dan terdapat tanda-tanda pelepasan plasenta. Sudah dilakukan manajemen aktif kala 3 tetapi plasenta belum juga lahir. Apakah diagnosis yang tepat untuk kasus di atas? A. Plasenta circumvallata, B. Retensio placenta, C. Solusio placenta, D. Placenta previa, E. Placenta res. Kita lihat data fokus dari kasus di atas. Ibu melahirkan anak kelima 30 menit yang lalu. Terdapat tanda-tanda pelepasan plasenta. Sudah dilakukan manajemen aktif kelas 3 tetapi plasenta belum lahir. Jadi jawaban untuk kasus di atas yaitu retensio placenta, di mana kondisi ketika plasenta atau ari-ari tertahan di dalam rahim atau plasenta yang tidak lahir selama 30 menit. Kondisi ini sangat berbahaya serta dapat menyebabkan infeksi dan pendarahan pasca melahirkan yang mengakibatkan kematian. Jadi retensio placenta ini yaitu kondisi ketika plasenta tidak lahir selama 30 menit. Sudah kita lakukan masase
KBI dan ke BE, maka plasenta tidak juga lahir, maka itu adalah retensio plasenta. Yang kedua, option yang kedua kita jelaskan satu persatu dari option di atas. Solusio plasenta adalah komplikasi kehamilan di mana plasenta terlepas dari dinding rahim bagian dalam sebelum proses persalinan. Jadi, lepasnya plasenta ini dapat menyebabkan pasokan nutrisi dan oksigen pada bayi dapat menurun atau terhambat. Jadi, solusio plasenta ini plasenta yang lahir sebelum waktunya pada kehamilan preterm. Selanjutnya yaitu plasenta previa, yaitu kondisi ketika ari-ari atau plasenta berada di bagian bawah rahim sehingga menutupi sebagian atau seluruh jalan lahir. Selain menutupi jalan lahir, plasenta previa dapat menyebabkan pendarahan hebat, baik sebelum maupun saat persalinan. Option yang keempat yaitu plasenta circumvallata, yaitu plasenta yang pada permukaan fetalis dekat pinggir terdapat cincin putih. Cincin ini menandakan pinggir plasenta. Jadi plasenta circumvallata ini letak plasenta dekat pinggir menandakan letaknya di pinggir plasenta. Sedangkan res plasenta merupakan tertinggalnya bagian plasenta dalam rongga rahim yang dapat menimbulkan pendarahan postpartum dini atau pendarahan postpartum lambat yang biasanya terjadi dalam 6 hari sampai 10 hari pasca persalinan. Res plasenta ini dalam masa nifas akan menyebabkan pendarahan dan infeksi. Baiklah sahabat AKTEP di seluruh Indonesia, itulah pembahasan soal kita pada hari ini tentang asuhan kebidanan pada masa nifas. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.